Ketika anak baru lahir, yang mulailah 1 sampai 7 tahun lah ya, itu yang perlu ditanamkan di diri anak itu adalah cinta dan kasih sayang. Tumbuhkan perasaan itu. Ini modal untuk menciptakan bumi dengan warna-warna yang indah, penuh cinta dan kasih. Dari sejak dia lahir. Kalau antum melihat ada anak yang ketika besar pendendam, pendengki, susah memaafkan, biasanya itu pengaruh di masa susuan ibunya. Ada ibu yang menyusui anaknya, nggak peduli sama anak yang disusui, nggak ada kontak mata sama anaknya, nggak dilihat anaknya. Tahu-tahu anaknya udah lepas, dia pegang HP, dilihat, oh belum selesai anaknya. Tapi seorang ibu yang mendidik anaknya digendong ya, sambil dilihat anaknya, dielusin kepalanya, dipijit kupingnya, dilihat, ya Allah anakku, ya Allah. Anak itu akan tumbuh besar mencintai orang dan dicintai orang biasanya. Kenapa? Ada transfer cinta dari orang tuanya. Gimana kalau anak-anak cuma dikasih susu botol yang tidak punya perasaan? Susu botol itu bisa nggak susu botol itu diisi cinta? Anak membeli susu, antum berangkat ke toko yang ada cinta dan kasih sayang? Nggak ada. Kenapa? Hadza dari sapi, hadza. Cintanya sapi yang transfer. Tolong orang tua, kalau nggak mau nyusui anaknya, susukan kepada orang yang punya perasaan. Di sini antum melihat di masa Nabi SAW, Nabi itu yang nyusuin siapa? Halimah Sa'diyah, bukan sapi, tapi seorang ibu, dan mendapatkan ASI walaupun bukan dari ibu kandungnya. Dan mereka milih, nggak semua orang disuruh nyusuin anaknya, dipilih dari keluarga yang baik-baik. Karena anak ini bukan hanya minum susu, tapi minum cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Apalagi kalau lagi nyusu, bapaknya datang dikecup anaknya, ibunya juga dikecup, ya Allah. Anak itu tambah, kadang kali dikecup sama ayahnya, dia lepas itu susu ibunya, dia pandang ayahnya, terus dia nyusu lagi. Ini jamaah, jangan diremehkan. Nabi SAW suka mengecup anak-anak kecil untuk menumbuhkan cinta. Sampai pernah suatu hari datang orang Badui bertanya kepada Nabi SAW, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Apakah kalian mencium anak-anak kecil di antara kalian, bayi-bayi kalian? Kata Nabi, iya. Oh, kita tidak mencium. Bangga dia, seakan-akan orang-orang yang perkasa itu nggak punya kayak gitu. Kata Nabi SAW, ya mungkin Allah sudah cabut rahmat dari kalian. Rasul SAW, subhanallah jamaah, diciumin tuh anak-anak kecil. Bukan hanya anaknya sendiri, bukan hanya cucunya. Para sahabat Nabi kalau punya anak langsung dibawakan kepada Nabi SAW. Dibawa ke Nabi SAW.
Rasul SAW bagaimana berbagi cinta dengan cucunya Umamah binti Abil As. Sholat jadi imam, anaknya ditaruh di sini jamaah. Masih kecil jamaah. Dan antum lihat ya, orang tua yang gendong anaknya di sini, bagaimana perasaan anaknya, bagaimana cinta dia kepada ayahnya, dia pegang kepala ayahnya ya. Nanti sama bapaknya dimundurin, dia takut jatuh, ayah, katanya subhanallah. Bukan dengan kekerasan. Nabi kita tuh Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu kecuali rahmat buat alam semesta ini. Sehingga mulai dari sejak dini Nabi menumbuhkan cinta dan kasih sayang di anak-anak para sahabat. Yang kedua, orang tua harus tegas juga. Tidak semua keinginan anaknya diturutin. Karena anak ini belum tahu mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Anak itu hanya tahu enak. Berapa banyak anak suka permen, suka es krim. Akhirnya malam hari batuk. Orang tua, enggak Ustaz, anak kan sayang sama anak. Ustaz, anak belikan satu lusin. Ustaz. Bukan. Maka kasih sayang itu membuat antum melarang dia. Terkadang itu berbahaya buat dia. Anak kadang-kadang ketemu anak-anak beli permen yang, permen apa namanya itu? Yang bulat atasnya, ya permen, ya permen itulah. Tahu kan itu jemaah? Kadang-kadang dia itu beli di toko dekat rumah. Anak datang, dia pegang di mulutnya. Anak ngomong, ayo dibuang. Sebentar Bapak, sebentar. Dia kadang-kala dia gigit jemaah, baru dia buang. Astagfirullahaladzim. Itu anak-anak, dia nggak tahu kalau kita itu sayang sama dia, bukan jahat sama dia. Dan ada anak, ketika keinginannya tidak diturutin, dia demonstrasi. Walaupun nggak pakai izin kepolisian ya, nggak. Dia demonstrasi, nangis, muter-muter ya. Dia tunjukkan, dia ingin bikin malu orang tuanya. Akhirnya orang tuanya, aduh yalah dikasih. Tatkala itu engkau telah salah mendidik itu anak. Dia sudah tahu kelemahan orang tuanya. Demonstrasi. Nggak boleh. Jadi kita harus nggak boleh. Tapi kalau kita menghalangi dia dari apa yang dia inginkan, kita perlu cari ganti. Bagaimana pikiran dia ini lupa dengan apa yang dia inginkan. Dan itu mudah sebenarnya jemaah. Anak itu nangis nggak lama. Kadang kala nangis ya, anak-anak nangis ingin sesuatu, ingin mobil-mobilan ini itu, anak gendong dia, anak bawa ke taman, anak liatin daun-daun yang lihat nih. Nih ada ulatnya yang lihat nih. Dia lihat, oh iya ada ulatnya. Lupa sama mobil dia sudah. Orang tua harus cerdas bagaimana membuat anak itu lupa dari apa yang sebenarnya membahayakan dia. Tidak semua yang dia inginkan kita kasih. Yang ketiga, mendidik mereka dengan contoh. Dari sejak awal dikasih contoh. Dari sejak dini. Anak punya anak, ya. Anak nggak pernah ngajarin dia itu kencing di depan rumah. Tahu-tahu suatu hari dia buka celana, kencing di taman. Astagfirullah, belajar dari mana ini?
Ngomong, oh belajar dari anaknya tetangga. Jadi anaknya tetangga itu ketika ngomong sama orang tuanya, mau pipis ya buka sudah. Jadi di depan taman ya pipis. Akhirnya dia melihat, oh enak seperti ini. Itu contoh bahaya. Kenapa penting memilih lingkungan? Karena anak ini ketika masa kecil dia akan lebih terpengaruh dengan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Belum lengkap dia bisa memahami, belum. Tapi dia bisa merekam dengan matanya apa yang dia lihat. Ngomong kadangkala jamaah, kotor. Itu terekam sama dia. Dari mana? Ya. Maka Anda selalu tanya, kalau ada sesuatu yang baru, dapat dari mana? Ya seperti itu. Maka tolong orang tua jadi contoh yang baik. Contoh yang baik. Ketika datang ke rumah, dicari anaknya, salaman sama anaknya, diciumin anaknya. Dari sejak kecil dia lihat, oh seperti ini menjadi seorang ayah. Akan terekam terus dia. Dia kalau panggil ibunya, umpamanya nama ibunya Siti. Siti. Anaknya manggil ibunya apa? Siti. Siti minta susu. Ibunya Siti. Karena itu yang dia rekam itu. Dia ngomong manggil ibu mama ya, umma ya, ummi, nggak ada dia. Makanya kenapa sebagian orang terpaksa manggil istrinya ummi. Ummi supaya anaknya ikut manggil ummi. Nggak manggil nama aja mah. Boleh nggak anak bapak manggil istrinya ummi? Boleh. Kalau panggilan itu panggilan manja ya untuk ngajarin anak, bukan menjadikan istrinya seperti ibunya, tidak. Sholat orang tua, perbanyak sholat sunnah di rumah. Jangan semua sholatnya di masjid. Qobliyah mungkin di masjid. Kadang-kala kan jarak adzan iqamah itu pendek ya. Kalau kita sholat di rumah qobliyah sampai masjid, assalamualaikum. Itu sebagai masjid gitu. Akhirnya kita datang ke masjid lebih awal, sholat qobliyah. Tapi ba'diyah itu waktunya panjang. Antum lakukan di rumah. Sehingga anak antum lihat bapaknya, sholat apa bapaknya. Kadang-kala dia berdiri di samping bapaknya. Ikut dia sholat. Karena dia melihat bapaknya. Makan, sama seperti itu. Ada orang tua yang selalu makan dengan tangan kanannya, umpamanya. Itu anak lama-kelamaan kalau melihat orang tua yang ngomong, tangan kanan, nah ini ayah pakai tangan kanan. Oh iya ayah, mana kiri dan kanan ayah? Kadang-kala dia nggak tahu. Pernah anak punya anak, dia makan pakai tangan kiri. Anak ngomong, nah pakai tangan kanan nak, kata dia. Ayah pegang duit tangan kanannya. Oh iya, dia nggak paham. Ya ditukar duitnya taruh di tangan kiri, makan dengan tangan kanannya. Seperti itu terus orang tuanya memberikan contoh yang baik. Insya Allah anak tumbuh besar akan mencontoh orang tuanya. Baca Quran. Coba orang tuanya pegang Quran. Anak akan cari Quran. Tapi sebagian orang tua pegang tablet. Ngaji. Enak, ngaji. Anaknya suruh ngaji, bapaknya pegang tablet. Dia itu sakit hati sama orang tuanya. Maka tolong hindarin seperti itu. Jadi ketika nyuruh anaknya, hendaklah orang tua melakukan terlebih dahulu. Jadi kalau mau ngaji, sudah pegang Quran. Yuk ngaji nak ya, baca Quran. Anak itu akan baca jemaah. Nggak perlu teriak-teriak didik anak akhirnya. Sebagian orang tua mengatakan, oh bapak dulu sudah ngaji, sekarang kamu yang ngaji. Iya nggak benar-benar anak antum. Padahal dia butuh contoh dari antum. Kemudian yang keempat,
Ketika anak kecil itu perlu ditalkin anak itu. Artinya dikasih tahu ainallah fis sama umpamanya. Tanya man rabbuk Allah. Terus tanya man rabbuk Allah, man rabbuk Allah, man nabiyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dinuk Islam. Terus ditalkin dia. Karena apa? Karena memang dia memorinya masih kosong. Dia belum bisa menalar pada waktu itu. Yang bisa hanya menghafal. Maka pendidikan anak pada waktu itu berupa hafalan. Terus diajarkan. Kenapa anak-anak TK itu bisa hafal doa-doa? Kenapa ibunya nggak hafal? Karena anak TK terus ditalkinin sama gurunya. Baca ini, baca ini, baca ini terus. Orang tuanya alhamdulillah Ustaz, anak-anak bisa baca doa keluar rumah Ustaz. Ibunya belum hafal Ustaz. Kenapa? Dulu dia tidak ditalkin. Maka dikatakan al-ilmu fis sighari kan naqshi 'alal hajar. Ilmu di waktu kecil itu seperti memahat di atas batu. Dia akan hafal terus. Kemudian yang kelima, yang keenam. Yang kelima. Antum harus tahu kapan memberi sanksi kepada anak, kapan memberi reward kepada anak-anak. Ada punishment, ada reward. Antum harus lihat anak ini cocok enggak dikasih hukuman. Kadang-kala belum cocok. Jangan dikasih hukuman. Hukuman itu bukan berarti memukul, jemaah, enggak. Menghukum itu bisa jadi tidak memuji pekerjaan dia, mengabaikan kerjaan dia. Anak melakukan kesalahan nggak dilihat sama orang tuanya. Memberikan reward kepada anak bisa jadi berupa pujian, bukan hadiah. Ya Allah nak, bagus banget nak ya. Anaknya kadang-kala gambar. Ini sampai ada cerita orang tua yang zalim jemaah ya. Itu anak kecil jemaah menggambar di mobil Mercedes ayahnya. Pakai paku jemaah. Oh, sampai itu jadi gambar. Dipanggil, ayah, sini ayah, kata dia ayah. Nih ayah, aku bikin gambar yang bagus ayah. Marah ayahnya. Akhirnya sama ayahnya dipukul anak ini, tangannya. Dipukul sampai demam. Anak itu di malam hari ternyata infeksi. Sampai akhirnya anaknya itu dipotong tangannya. Ketika itu anak, ayah, aku minta dikembalikan tanganku ayah. Tadi tujuan orang tuanya apa sih? Biar dia itu gambar. Kadang-kala anak itu gambar salah tempat, ya dikasih tahu. Jangan dihukum, dia itu nggak paham. Anak main HP, HP-nya jatuh, pecah. Dimarahin sama orang tuanya. Nggak perlu dimarahin. Dia nggak sengaja jemaah. Antum lebih cinta mana? Sama anak antum apa sama HP antum? Tahu-tahu anaknya HP-nya dibikin kapal-kapalan di kamar mandi. Ayah. Antum lihat, Allahu Akbar. Jangan dimarahin. Karena dia nggak paham. Dia pikir itu kan HP kan ada lampunya. Jadi kalau di air terang ayah. Seperti itu. Kapan antum memberikan hukuman dan kapan memberikan pujian atau bahkan memberikan hadiah, antum harus paham. Dan ketika antum berjanji harus ditepati. Dan masih banyak yang lainnya jemaah. Mendidik anak dengan cerita. Ketika malam hari tidur, tolong ditemenin anaknya tidur. Jangan pegang HP orang tuanya. Anak pernah ditegur sama anak-anak, ya Allah, mudah-mudahan Allah ngampuni anak. Anak tidur,
nemenin anak baca. Anak baca tablet atau HP waktu itu, anak baca. Apa kata anak-anak? Abah ini sama Ummah, kata dia. Kalau mau tidur pegang HP, kata dia. Anak itu tahu jemaah. Anak, ya Allah, benar ya. Akhirnya anak taruh. Ketika mau tidur, antum perlu dekat sama anak antum. Antum baca Quran, antum cerita. Antum pegang HP cerita buat dia. Sehingga dia tahu apa yang sedang dibaca oleh ayahnya. Itu penting, mendidik dengan cerita. Sepertiga Al-Quran itu isinya cerita. Kemudian memanfaatkan peristiwa-peristiwa tertentu. Ada angin, ada hujan, ada banjir, ada tabrakan, ada apa. Manfaatkan itu untuk mendidik anak. Nah, nih lihat nak, seperti ini nak. Jadi bukan cuma nonton orang tuanya. Mau lihat banjir, yuk lihat banjir yuk. Orang-orang pada kebanjiran tuh, lihat, kesian. Akhirnya kita tidak mendidik. Karena peristiwa itu seharusnya membantu kita untuk mendidik anak kita. Hadza wallahu a'lam bishawab jemaah. Artinya pembahasan tentang ini panjang dan semua harus belajar bagaimana mendidik anak kita dan membawa mereka menuju surga Allah.